Bab 227. Bunuh. Kepala Rudi Nangong tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, syarat yang aku ajukan masih berlaku. Selama kamu bersedia menukarnya, semua orang akan menjadi saudara di masa depan. Kami akan memiliki berkah dan kesulitan, dan kami akan membuat rejeki bersama di pegunungan puluhan ribu ini. Bagaimana?" Warrior yang tertawa kecil, lalu menatap ketiga Derek Huang dan berkata, "Beri kamu kesempatan, pergi." Rudi Nangong mengerutkan kening. Apa maksud orang ini? Apakah tidak mungkin bagi satu orang untuk memilih semuanya? Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, ketiga Derek Huang terkejut, tetapi segera wanita bernama Lily Hai kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu, dan segera menatap Warrior yang dalam-dalam, dan kemudian berbalik tanpa ragu-ragu. Melihat Lily Hai berjalan, Derek Huang dan Rico King di samping saling memandang. Derek Huang juga melihat Warrior yang dan kemudian dengan Lily Hai. Selama waktu yang dia habiskan bersama Lily Hai, dia mengagumi kebijaksanaan Lily Hai karena setiap saat yang berbahaya, kebijaksanaan Lily Hai menyelamatkan mereka. Jadi ketika dia melihat Lily Hai dan pergi tanpa ragu-ragu, dia tahu bahwa segalanya pasti besar, jadi dia mengikuti tanpa ragu-ragu. Pemuda bernama Rico King tidak memilih untuk pergi, karena ia melihat mayat monster hitam level spirit, tubuhnya sangat besar bahkan jika dibagi di antara belasan orang, dia masih bisa mendapatkan bagian, dan bagian itu bisa dijual dengan harga yang sangat bagus, jadi dia tinggal. Saudara Yang, semua orang adalah saudara. Rico King tampaknya ingin damai. Namun, Warrior yang melambaikan tangannya pada saat ini, menyela kata-katanya, dan berkata, "Aku tahu bahwa sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat menahan godaan. Kamu tidak menolaknya, jadi kamu harus membayar harganya." Ketika kata-kata itu jatuh, Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan pasukan monster hitam muncul di lapangan. Pada saat yang sama, Warrior yang bergerak langsung ke depan Rudi Nangong itu. Menghunus pedang berarti menebas. Warrior yang bukan orang yang haus darah, tapi dia jelas bukan orang yang baik hati. Jika orang tidak menyinggungnya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungnya, dia akan menyinggung orang lain. Orang-orang di depan mereka ini menegaskan bahwa mereka ingin mengambil alkimia batin dan mayatnya. Dalam hal ini, dia tentu tidak akan begitu bodoh untuk berbicara tentang kemanusiaan kepada pihak lain. Tentara monster hitam tampaknya memiliki sikap yang sangat tidak menguntungkan terhadap manusia, dan tanpa komando Warrior yang bergegas menuju selusin orang di lapangan. Melihat adegan ini, Rudi Nangong dan orang-orang di belakangnya tiba-tiba ngeri. Jelas, adegan ini di luar imajinasi mereka. Jangan bicara tentang mereka takut, manusia manapun akan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Manusia sebenarnya bisa memanggil sekelompok monster hitam, apakah ini normal? Nangong Yan tidak sempat kaget, karena pedang secepat kilat milik Warrior yang telah tiba di kepalanya. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu, mata Rudi Nangong dengan cepat serius. Sekarang dia mengerti bahwa dia telah meremehkan pria bernama Warrior yang di depannya. Tanpa waktu untuk memikirkan hal lain, Rudi Nangong menendang kaki kanannya ke tanah, dan tubuhnya mundur 3 kaki ke belakang, menghindari pedang Warrior yang. Hal ini membuat Warrior yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pria di depannya bisa menghindarinya dengan pedang kekuatan penuh. Meski dia tidak memberkati jiwa pedang, di bawah pedang kekuatan penuhnya, ternyata tidak semua orang bisa menghindarinya. Saudara Yang, tolong ampuni dengan mengingat hubungan masa lalu. Saat itu, teriakan Rico King tiba-tiba datang dari kejauhan. Namun,
di bawah serangan abu-abu yang ganas, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Warrior yang tidak mempedulikan Rico King. Dia telah memberi pihak lain kesempatan, tetapi pihak lain melepaskan kesempatan di bawah godaan. Tidak heran dia. Karena ketika dia melepaskan pasukan monster hitam, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Energi hitam dalam tubuh melonjak dan langsung dituangkan ke dalam sepatu angin. Warrior yang tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya. Dengan kekuatan tanah, dia menembak Rudi Nangong seperti cangkang. Di antara orang-orang ini, Rudi Nangong adalah terkuat. Selama Rudi Nangong terpecahkan, yang lain tidak perlu khawatir. Kelopak mata Rudi Nangong melompat ketika dia melihat warrior yang bergegas lagi. Jika biasanya, dia tidak takut bertarung dengan warrior yang, tapi saat ini, setidaknya ada 7 monster hitam level pemenang di sekitarnya. Di bawah pengepungan dari monster hitam level pemenang ini, butuh waktu kurang dari beberapa saat, lebih dari separuh orang di sisinya telah terbunuh atau terluka. Jika monster hitam level pemenang ini menyelesaikan orang-orang di sekitarnya dan datang untuk menghadapinya, dia akan selesai pada saat itu. Pada titik ini, Rudi Nangong memiliki perasaan mundur. Ketika dia mendengar teriakan lain di lapangan, dia tidak ragu-ragu. Energi hitam melonjak di tubuhnya, kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya mundur ke belakang. Melihat Rudi Nangong akan lari, warrior yang mendengus dingin, lalu berteriak, "Langkah angin." Setelah kata-kata itu jatuh, kecepatan warrior yang tiba-tiba meningkat, dan dia berubah menjadi bayangan hitam dan langsung datang ke depan Rudi Nangong, dan kemudian menghunus pedangnya lagi. Melihat warrior yang mengejarnya, tatapan kejam melintas di mata Rudi Nangong, dan dia berhenti saat ini. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang muncul di tangannya, dan kemudian menembaknya dengan keras. Warrior yang ditebas dengan ganas. Tebasan busur tersembunyi. Dengan teriakan Rudi Nangong, energi pedang berbentuk setengah bulan keluar dari ujung pedangnya. Energi pedang itu, dengan suara tajam menusuk udara, bergerak menembak ke arah warrior yang sangat cepat. Yang paling aneh adalah bahwa energi pedang sebenarnya tidak terlihat. Ya, setelah energi pedang dikeluarkan dari tubuh, energi pedang ini menghilang begitu saja menjadi udara seperti itu. Tebasan busur tersembunyi, keterampilan hitam, dapat menyembunyikan energi pedang, menyerangnya, sangat aneh. Keterampilan hitam ini adalah yang terkuat dalam partai Rudi Nangong. Pada saat ini, dia tidak berani memiliki keberatan sama sekali, jadi dia menggunakan keterampilan hitam terkuatnya. Jika dia bisa membunuh warrior yang di depannya dengan satu pedang, itu akan terjadi. Secara alami menjadi yang terbaik. Sekarang, jika dia tidak bisa, tidak apa-apa. Pukul saja warrior yang dan biarkan dia melarikan diri. Melihat energi pedang itu menghilang, warrior yang kaget. Dia tidak menyangka energi pedang ini tersembunyi, tetapi segera, wajah warrior yang muncul. Dengan senyum tipis, kecemerlangan niat pedang adalah musuh dari semua keterampilan hitam, seperti energi pedang yang tersembunyi di depannya. Tampaknya sangat aneh, di depannya, tapi ada kekurangan di mana-mana. Tentu saja selain kecemerlangan niat pedang miliknya, tetapi juga karena Rudi Nangong tidak mempraktikkan keterampilan hitam ini secara maksimal. Dengan gerakan pergelangan tangan warrior yang, pedang roh ungu miring ke atas. Such. Dengan suara mencicit, energi pedang bulan sabit segera bergerak ke udara, dan kemudian dalam tatapan ngeri Rudi Nangong, itu hancur, dan gelombang udara tiba-tiba muncul, membuatnya mundur karena kaget. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul dengan aneh di depan Rudi Nangong.
Rudy Nangong ketakutan dan kehilangan suaranya. Aku adalah putra keluarga Nangong, dan kakekku adalah sesepuh partai Yuan, ayahku adalah warrior yang tidak begitu berbelas kasih untuk membiarkan dia menyelesaikan kalimat, dan pedang roh ungu lepas landas dan berubah menjadi cahaya ungu langsung dari dada Rudy Nangong melalui dadanya. Tiba-tiba mata Rudy Nangong terbelalak, dan matanya penuh kebencian dan penyesalan. Satu pedang memecahkan Rudy Nangong, warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan pedang roh ungu dan cincin penyimpanan yang dipakai oleh Rudy Nangong terbang ke tangannya tanpa memeriksa cincin penyimpanan. Di dalamnya, karena masih ada beberapa orang di sekitar yang berjuang, warrior yang melesat ke arah manusia yang masih berjuang. Setelah warrior yang bergabung dalam pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari beberapa saat. Selusin orang semuanya mati. Tidak, ada satu lagi. Orang ini adalah Rico King yang sebelumnya memohon belas kasihan pada warrior yang. Kakak Yang, aku serakah. Aku salah. Aku harap kakak yang bisa melihat hubungan masa lalu. Rico King ingin terus memainkan kartu kasih sayang, tetapi dia belum menyelesaikan kata-katanya. Dirinya melihat warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat, muncul di hadapannya, dan kemudian di lapangan, kepala terlempar keluar. Melihat mayat Rico King yang mati, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memberimu kesempatan." Melihat mayat-mayat di seluruh lantai, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, "Aku baik, jadi bagaimana dunia bisa membuatku gila?" Sejujurnya, pada awalnya, dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Orang-orang menembak, karena orang-orang ini tidak pergi ke lembah Loyun, artinya, orang-orang ini tidak menembak warrior yang pada saat itu. Karena itu, ketika dia mengetahui bahwa orang-orang ini tidak pergi ke lembah Loyun, dia tidak berpikir untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Hanya saja dia tidak ingin menembak orang lain, tetapi orang lain ingin menembaknya. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berhenti memikirkan hal ini, dan mulai membersihkan peralatan yang disita dari musuh tersebut. Setelah mengumpulkan selusin cincin penyimpanan, warrior yang mulai memeriksa peralatan yang disita dari musuh hari ini. Bersambung.